Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat beriman, apakah Nabi Yunus selamat setelah ditelan ikan paus? Begini kisahnya. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nabi Yunus adalah orang yang soleh tekun beribadah. Nabi Yunus diutus Allah kepada kaum yang disebut kaum Ninawa, terletak di dekat Mosul, Irak Utara. Kaum tersebut dikenal memiliki sifat yang keras kepala dan mengingkari Allah. Ia mengajak kaum Ninawa meninggalkan maksiat dan berhala. Kaumnya disuruh menyembah Allah, namun hanya 2 orang saja yang mau mengikutinya, yaitu Rubil dan Tanum. Allah memerintahkan kepada Nabi Yunus untuk menyadarkan kaumnya dalam waktu 40 hari. Lalu Nabi Yunus mengatakan kepada kaumnya untuk segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus berkata, "Jika dalam waktu 40 hari tidak ada yang bertaubat, maka Allah memberikan azab dan siksa kepada kalian." Walaupun sudah mendapat peringatan keras dari Nabi Yunus, kaum Ninawa malah tertawa dan menghinanya. Mereka justru menantang Nabi Yunus untuk segera menurunkan azab. Nabi Yunus berputus asa atas perilaku kaum Ninawa. Walaupun kaum Ninawa belum bertaubat, tapi Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka karena marah. Padahal Allah belum mengizinkannya untuk pergi. Setelah 40 hari, tiba-tiba muncul awan gelap di pagi hari. Lalu mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Mereka sangat ketakutan, kemudian mereka mencari Nabi Yunus untuk mengikuti perintahnya. Namun, tidak ada yang mengetahui keberadaan Nabi Yunus. Tidak ada yang tahu kemana Nabi Yunus pergi. Kaum Ninawa semakin ketakutan. Lalu mereka segera bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai saat itu, mereka menjalankan ajaran Nabi Yunus. Karena pertobatan itu, Allah tidak jadi menurunkan azab dan siksa kepada kaum Ninawa. Sementara itu, Nabi Yunus berjalan tanpa arah. Lalu tiba di pantai. Di sana ia bertemu sekelompok orang dan menumpang di sebuah kapal. Kapal pun berlayar. Tiba-tiba muncul badai besar di lautan. Kapal yang ditumpangi Nabi Yunus terhantam ombak besar. Sehingga kapal menjadi oleng, kapal mendadak berhenti dan terombang-ambing di atas laut. Lalu semua orang yang ada di kapal membuang barang muatan agar kapal menjadi ringan. Walaupun seluruh barang muatan sudah dibuang, namun kapal tetap tidak bisa bergerak. Akhirnya mereka sepakat untuk membuang 1 orang ke laut agar kapal menjadi ringan. Nabi Yunus menawarkan jalan keluar supaya adil. Sebaiknya diundi saja siapa nama yang keluar dari undian. Dialah yang harus dibuang ke lautan, usul Nabi Yunus. Dilaksanakanlah undian, dan yang muncul adalah nama Nabi Yunus. Mereka tidak mau melemparnya karena menurut mereka, Nabi Yunus adalah tamu kapal. Mereka kembali mencoba mengundi untuk kedua kalinya. Hasilnya tetap sama, dan diulang lagi undiannya untuk ketiga kalinya. Namun,
Hasilnya tetap sama. Nama Nabi Yunus yang muncul. Sungguh ini adalah kehendak Allah yang memberi pelajaran kepada Nabi Yunus karena meninggalkan kaumnya. Lalu Nabi Yunus tidak ragu membuang diri ke dalam lautan. Para penumpang yang lainnya yakin ia tidak akan selamat. Di dalam laut tubuh Nabi Yunus langsung disambar dan ditelan ikan paus. Allah memerintahkan ikan itu agar tidak membunuh Nabi Yunus. Kemudian, ikan itu yang membawa Nabi Yunus ke dasar lautan. Di dalam perut ikan itulah, Nabi Yunus sadar akan kesalahannya karena telah meninggalkan kaumnya. Ia bertobat dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Tuhanku. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, dan aku termasuk golongan kaum yang zalim. Atas kesungguhannya berdoa kepada Allah, maka Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan paus. Ia terdampar di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Namun, setelah itu Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya. Lalu Nabi Yunus segera kembali kepada kaum dan melanjutkan dakwahnya kepada kaum Ninawa untuk menyiarkan agama Allah. Demikianlah kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus menurut Islam yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan terhindar dari kesesatan. Dan untuk sobat beriman, jika kalian ingin mengetahui kisah Nabi atau kisah yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.